Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Desi Nurfiasari, saya guru di SMA Negeri 1 Petir, Serang, Banten. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dari mata pelajaran fisika, materi hukum HUK. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Berarti kita harus selalu bersyukur ya, dan alhamdulillah kita bisa sekolah menimba ilmu ya. Nah, baik, sebelum dimulai pembelajaran hari ini ya, Agus silakan dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, Bu Desi absen dulu ya. Ini hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 ya. Agus, Fadil, Alfi, Farhan, Iksan, Marsila, Najia, Venita, Eva, Ariel, Dayes, Tiffany, Sekar, Farhan, Fakih. Oke, semuanya hadir ya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita semua sehat selalu ya. Baik. Sesuai dengan pertemuan sebelumnya, ya kan? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang elastisitas, ya kan? Apa aja yang termasuk benda elastisitas? Fadil? Pegas. Selain pegas apa, Fani? Karet, ya. Nah, itu. Kemudian minggu yang lalu juga kita sudah bahas tegangan, regangan, dan modulus ion, ya kan? Regangan. Jadi kalau si pegasnya kita beri gaya, dia akan bertambah panjang, ya, akan bertambah panjang, ya. Terus gimana nih? Ada hubungannya nggak antara pertambahan panjang sama gaya yang diberikan, gitu kan? Nah, itu akan kita buktikan, akan kita diskusikan pada hari ini, ya, yaitu tentang hukum HUK, ya, hukum HUK. Oke, ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya? Oke, nggak ada yang nyasar ya? Oke. Nah, sebelum ke pembuktian, ya. Jadi hari ini kita bahas tentang hukum HUK. Nah, adapun tujuan pembelajaran
pada hari ini ya, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 tentang hukum-huk. Tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat membuktikan hukum-huk melalui percobaan. Kemudian yang kedua, menjelaskan bunyi hukum-huk. Yang ketiga, menganalisis pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. Yang keempat, dapat menentukan nilai tetapan pegas. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, itu tujuan pembelajaran itu adalah yang harus kalian kuasai. Ya, yang bisa kalian dapat dari pembelajaran hari ini. Oke, sebelum pembuktian hukum-huk melalui percobaan, ya, coba kalian perhatikan gambar apakah ini? Gambar apakah ini? Pegang. Apa ini di kendaraan apa ini? Motor. Biasanya kalian nyebutnya apa? Sebleker. Apa? Ya, sebleker. Shockbreaker. Ya, shockbreaker. Ya, gitu kan. Untuk apa sih ini shockbreaker? Biar apa, Farhan? Biar empuk. Ya, kayak kue ya. Terus biar apa lagi? Fungsinya shockbreaker untuk apa? Untuk apa, Ariel? Apa? Menahan beban. Terus Darul, untuk apa Darul? Shockbreaker. Adanya shockbreaker di kendaraan bermotor untuk apa? Untuk apa? Memancing. Untuk apa? Untuk menahan redaman apa? Kejutan. Itu gejelugan. Ya, bahasa kaliannya tuh ya, gejelugan ya. Biar kenapa? Biar kaliannya nyaman, biar enak ya kan berkendaranya gitu. Tapi kalau lama-kelamaan sama nggak sih seperti baru? Seperti motor baru? Tidak. Ya, kenapa tuh? Karena apa, Pak Ki? Kenapa? Ya. Kenapa, Pak Ki? Sudah kayak apa? Sudah kayak Bu Desi gitu. Sudah kayak apa? Sudah, karena lama-kelamaan, ya kan? Kenapa? Berkarat. Karena pemakaian, ya, karena pemakaian yang tidak benar, gitu kan? Kemudian karena beban, ya kan? Beban dari motor, beban dari penumpangnya, ya kan, terlalu berlebihan, ya. Nah, jadi yang tadinya nyaman, ya, kembali ke semula, ini jadi guduk, ya, akhirnya malah sakit pantatnya gitu ya. Ya, makanya harus diganti itu sekali itu shockbreaker-nya ya. Oke. Shockbreaker, ya. Nah, untuk meredam kejutan ketika sepeda motor melewati permukaan jalan yang tidak rata, ya, yang berlubang, ya. Nah, ini pegas yang digunakan pada sepeda motor atau kendaraan lainnya dirancang untuk mampu menahan gaya berat sampai batas tertentu, ya. Tadi kata Farhan, karena pengaruh pemakaian yang tidak benar gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi mempengaruhi kinerja dari
Shockbreaker, ya bisa lama atau bisa segera cepat gitu ya, cepat aus ya, gitu shockbreakernya. Nah kemudian, kalian di sini membuat prediksi. Di sini ada jika terdapat sebuah pegas dan beberapa benda, pada pegas akan digantungkan sebuah benda dengan berat tertentu. Menurutmu apakah yang akan terjadi pada peristiwa tersebut? Ya. Dan bagaimana jika pegas digantungkan beberapa benda sekaligus dengan berat benda yang semakin besar? Mengapa demikian? Oke. Ya, coba kalian diskusikan dulu. Kalian diskusikan, kalian membuat hipotesis prediksi awal. Ya. Prediksi awal sesuai pengetahuan kalian. Di sini pada pegas akan digantungkan sebuah benda dengan berat tertentu. Menurutmu kenapa ini? Oke. Terdapat sebuah pegas dan beberapa benda. Pada pegas akan digantungkan sebuah benda dengan berat tertentu. Menurutmu apakah yang akan terjadi pada peristiwa tersebut? Apa yang akan terjadi pada peristiwa tersebut? Kalau pegas digantungkan sebuah benda, Fani, pegasnya akan apa? Lebih panjang. Kemudian, dan bagaimana jika pegas digantungkan beberapa benda sekaligus dengan berat benda yang semakin besar? Lebih makin panjang, ya. Kenapa? Lebih merenggang, ya. Kemudian dia akan kembali lagi ke semula enggak? Kalau terus-terusan kasih beban. Coba nanti kita buktikan ya. Oke. Untuk penelitian kita akan melakukan praktikum tentang hukum Hooke ya. Oke, Pak Ujan, tolong estafet ke belakang. Dicermati dulu ya. Dicermati langkah demi langkahnya. Kemudian kalian nanti susun ya. Susun alat dan bahannya. Oke, silakan. Nah, ini buat laporannya ya. Hasil data ditulis di sini, oke? Maaf, Farhan. Tolong ke belakang kan. Ini dua aja, 2 lembar. 2 lembar, 1 lagi yuk, belakang. Oke, silakan. Dilakukan. Ya. Ya, ditulis ya. Data pengukurannya ditulis ya di kertas yang sudah Ibu berikan. Iya, untuk laporannya. Oh, bukan di sini. Di sini boleh langsung. Di LKPD-nya aja langsung boleh. Dari 0 ya. Iya. Sudah diukur itu berapa panjang mula-mulanya? Oh iya. Ini inci. Nah. Ibu, ini boleh kan tulis di sini dulu? Iya boleh. Nanti ke sini ya. Boleh. Sampai berhenti ya sih?
Ya bisa diberhentiin aja, dipegang. Iya, Yang megang dari bawah. udah. Apa udah. Kalau susah, diambil aja dia. Diambil aja gitu. Mm-mm. Oke, sudah semuanya ya. Oke. Kalau sudah semuanya melakukan praktikum ya, mengambil data dan semuanya sudah diolah sampai kesimpulan sudah? Sudah ya. Selanjutnya kita akan presentasi ya atau eksplanasi ya. Kalian nanti perwakilan kelompoknya menjelaskan ya, menyampaikan penjelasan terkait peristiwa yang terjadi. Namun sebelum ke situ kita ice breaking dulu ya. Oke, semuanya kita berdiri. Ya, gulung-gulung. Suaranya mana suaranya? Hujan doang. Udah. Nah, sekarang kita ke presentasi ya. Tadi kan masing-masing sudah memiliki nomor ya. Setiap siswa dalam kelompoknya masing-masing sudah memiliki nomor kepala masing-masing ya. Oke ya, Ibu akan sebutkan nomor kepala masing-masing. Ya, presentasinya. Kalau Ibu sebutkan nomor 2 berarti perwakilan setiap kelompok itu adalah nomor kepala nomor 2. Ya, gitu. Oke. Ibu mau yang presentasi itu nomor 1. Oke. Nomor 1 acungkan. Nomor 1. Kelompok 1 Najia, kelompok 2 Fadil, kelompok 3 Eva, kelompok 4 Dayes ya. Oke. Sekarang kita presentasikan. Ya. Silakan. Kelompok 2 dulu. Fadil. Iya. Kenapa? Iya, digambar. Enggak usah apa-apa. Nanti ini disampaikan. Dah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil, perwakilan dari kelompok 2. Menurut berdasarkan perolehan Suara. kami mengumpulkan data dan memperoleh datanya yaitu berat di percobaan pertama yang dilakukan
panjang awalnya 8 cm, perubahan panjangnya 12,5 cm. Untuk percobaan kedua 70 gram untuk percobaan kedua, 8 cm untuk panjang awal, 14 cm untuk panjang akhir, dan percobaan ketiga 90 gram, 8 cm dan 16 cm. Lalu kami substitusi analisis data hasil percobaan, menemukan gaya tegas sama dengan M dikali G, M sama dengan 0,05 dikali 10 gaya gravitasinya sama dengan 0,5 Newton, delta L di percobaan 1 12,5 dikurang 8 sama dengan 4,5. Percobaan kedua 0,7 dikali 10 sama dengan 0,7 Newton. Untuk delta L percobaan kedua 14 kurang 8 sama dengan 6. Percobaan ketiga 0,9 kali 10 sama dengan 0,9 Newton. Delta L percobaan ketiga 16 kurang 8 sama dengan 8. Lalu kami memperoleh grafik. Kami memperoleh grafik untuk gaya pertama pada percobaan pertama 0,5 gayanya dan nilainya 4 menghasilkan titik di koordinat pada saat ini. Terus 0,7 gaya dan nilainya 6 titik koordinat dari sini, dan 0,9 gayanya dan nilainya 8 koordinat di sini. Nanti semakin besar beratnya, semakin besar gaya tegasnya. Lalu berdasarkan grafik hubungan F dan delta L, tentukan nilai pemberantasan tegasnya. Pemberantasan tegas menggunakan rumus F plus delta L, F yaitu gaya dan delta L perubahan panjang. Sedangkan untuk pemberantasan pertama 0,5 Newton per 4,5 cm sama dengan 0,111 Newton per cm. Percobaan kedua pemberantasannya 0,7 Newton per 6 cm sama dengan 0,117 Newton per cm. Untuk pemberantasan tiga, percobaan ketiga, gaya 0,9 Newton dan delta L-nya 8 cm sama dengan 0,1125 Newton per cm. Maka dari percobaan tadi dan grafik tadi, kami menyimpulkan semakin berat daya tergantung, semakin panjang tegasnya, dan semakin besar daya tegasnya, dan juga semakin besar konstanta tegasnya. Artinya gaya ini berbanding lurus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk masing-masing kelompok ya. Untuk presentasinya, untuk menyampaikan dari apa yang sudah kalian lakukan dari praktikum tersebut, ya kan? Anggap tadi, nah dari hasil diskusi ya, dan dari yang teman-teman sampaikan di depan, ya kan, yang teman-teman presentasikan di depan, bagaimana? Sama tidak hipotesis atau prediksi awal kalian dengan hasil praktikum? Sama tidak? Terbukti tidak? Gimana kelompok 1? Terbukti? Sama dengan hasil prediksinya, hipotesis ya? Sama. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Berarti terbukti semua ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Nah, mari Ibu akan sampaikan ya beberapa hal. Bisa dilihat? Belum ya? Tenang. Abrakadabra. Nah, ya, bim salah bim abrakadabra ada di depan ya. Terlihat? Terlihat ya. Nah ya, tadi sudah kalian sampaikan. Jadi kalau semakin besar bebannya, ya kan? Semakin besar bebannya itu adalah sebagai gaya yang diberikannya, F-nya, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar, ya kan? Semakin besar. Nah, sesuai dengan hukum Hooke ya, yang tadi sudah kalian sampaikan juga, pertambahan panjang pegas itu berbanding lurus. Berbanding lurus dengan apa?
Pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tariknya ya. Nah, tadi kan waktu kalian melakukan percobaan, dia pegasnya naik turun kan? Iya. Jadi gaya yang diberikan pada beban itu juga menimbulkan gaya pada pegas yang arahnya berlawanan. Gaya arah pada pegasnya berlawanan ke atas. Gaya yang diberikan oleh bebannya ke bawah. Jadi hukum Hooke itu menerapkan hukum 3 Newton. Ada aksi reaksi. Aksinya dari beban yang digantungkan di bawah. Reaksinya ada gaya pada pegas, yaitu yang berlawanan arah. Ya, arahnya ke atas. Ya, nah ini persamaannya F sama dengan K dikali delta S. Ya, jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahannya semakin besar pula. Ya. Nah, kalau terus-terusan diberi gaya, pegasnya akan kembali lagi ke semula atau tidak? Tidak. Ya kan? Tidak. Nah, berarti hukum Hooke ini berlaku untuk benda yang elastis, benda elastis yang tidak melampaui batas. Batas apa? Batas elastis. Ya, jadi tidak melampaui batas elastis. Oke ya. F sama dengan K kali delta X ya. F sama dengan K dikali delta X. Semakin besar gaya yang diberikan, maka pertambahannya juga semakin besar ya. Nah, kalau si benda elastis terus-terusan kita beri gaya ya, semakin besar juga gaya yang diberikan pada benda elastis, ya kan? Nah, maka benda elastisnya itu akankah kembali ke bentuk semula jika terus-terusan diberi gaya yang sangat besar? Tidak. Ya. Itulah yang dikatakan hukum Hooke. Ya, hukum Hooke. Jadi, ya, hukum Hooke itu dia akan kembali ke keadaan semula jika tidak melampaui batas. Batas apa? Batas elastis. Ya, itu hukum Hooke. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Paham? Nah, ya. Delta X sama dengan delta L. Minggu yang lalu kan kalian sudah belajar tentang tegangan, regangan, modulus, elastis, ya kan? Tegangan apa rumusnya? Fakih? E per A. Kalau regangannya, Siti Nurrohmah regangan? Ya? Regangannya apa? Ya, ini delta L per L ya, atau panjang mula ya. Kemudian modulus elastis Venita. Apa rumus modulus elastis? Iya, modulus elastis itu kan E sama dengan E per A dikali panjang mula dibagi perubahan panjang ya. Nah, di sini kan E per A kan E sama dengan tegangan dibagi regangan ya, tegangan. Nah, modulus kali regangan. Nah, dari hubungan ketiga ini ya, nanti akan didapatlah K ya. Selain yang tadi kan K bisa dicari dari F sama dengan K kali delta X ya. Konstanta pegas juga dapat dicari dari persamaan hubungan tegangan, regangan, dan modulus elastis. Oke? Gimana? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya. Nah, itu
tentang hukum whole. Oke. Praktikum sudah. Ya kan? Pengolahan data sudah, ya. Nah, sekarang untuk penguatan konsep. Pemantapan ya untuk mengetahui seberapa jauh materi yang sudah kalian dapat pada hari ini. Ya, ini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan, ya. Kerjakan di kertas yang sudah Ibu siapkan, ya. Jadi kalian langsung tulis jawabannya. Oke? Oke, ya. Oke, nomor 1. Silakan dibaca. Tidak boleh nyontek ya. Robert Hooke melakukan percobaan dari sebuah kawat baja yang dibentuk menjadi sebuah pegas. Ketika ia menarik pegas tersebut dengan gaya yang kecil, ternyata pegas tersebut bertambah panjang. Kemudian dia melepaskan kembali tarikan pegas tersebut dan ternyata pegas kembali ke keadaan awal. Lalu Hooke kembali mencoba menarik pegas dengan gaya yang sangat besar. Ternyata pegas bertambah panjang. Kemudian dia melepaskan kembali tarikan pegas tersebut. Ternyata pegas tetap memanjang dan tidak kembali ke keadaan awalnya. Sebuah pegas akan tetap dapat berfungsi jika mana tuh? A, B, C, D, E. Sudah? Oke, nomor 2. Nah, silakan dihitung nomor 2. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter. Gayanya 100 Newton. Berapa perubahan panjang pegasnya? Perubahan panjang. Silakan dihitung. Silakan dihitung. Nomor 3 ya. Mana nomor 3? Masanya 50 kilo. Kemudian pertambahan panjangnya 10 cm. Tetapan pegasnya berapa? Sudah? Oke, lanjut. Terakhir. Nomor 4 terakhir nih, soal terakhir, ayo. Sudah? Oke, yang sudah diberi nama semua ya. Oke, kumpulkan. Ya, kumpulkan. Estafet. Yuk. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Tadi kita sudah mulai dari menentukan prediksi, hipotesis, ya, kemudian kita pembuktian dan melakukan percobaan, ya, kemudian kita melakukan kesimpulan, ya, terakhir tadi kita sudah melakukan penilaian, ya, penilaian. Nah, ada satu lagi, ya, yaitu sebagai bahan refleksi, ya, sebagai bahan refleksi, ya, seperti pertemuan sebelumnya, ya kan, nanti akan Ibu kirimkan linknya, ya, Ibu akan kirimkan link refleksinya, nanti kalian bisa isi, ya, isi bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau kalau membosankan atau seperti apa, ya, tinggal kalian isi nanti di link yang Ibu share, ya, di grup kelas, oke? Baik, cukup sampai sini pertemuan hari ini, ya. Sampai jumpa minggu depan masih di hukum Hooke, yaitu susunan pegas. Oke, jangan lupa belajar dulu di rumah, ya, biar nanti di sekolah makin mantap belajar sama Bu Desinya, ya. Oke, kita akhiri dan baca hamdalah. Oke.